besar tidak melakukan tindakan sebagaimana protap keadaan darurat karena tidak ada instruksi sehingga api dengan cepat membesar. Nah, dari sini kita melihat keganjilan-keganjilan, ada indikasi unsur kesengajaan, dan kita berharap dan menuntut Kapolresta Payakumbuh mengusut sampai tuntas siapa yang bertanggung jawab terhadap kebakaran ini. Karena kebakaran ini yang puncaknya menghabisi satu blok barat itu adalah kebakaran yang ke-7 setelah kami menolak Perda tentang perampasan aset kepemilikan pedagang yang tergabung di dalam Ikatan Pedagang Pasar Payakumbuh di era kepemimpinan Reza Palempi. Nah, dari situ kita melihat ada indikasi-indikasi tersebut dan kita meminta agar Kapolresta Payakumbuh mengusut tuntas dan segera melimpahkan siapa tersangkanya agar menjadi terdakwa di ranah peradilan nantinya. Karena selama ini kebakaran di pasar yang selalu jadi kambing hitam adalah hubungan pendek listrik. Dan seandainya olah TKP hasil penyelidikan dan penyidikan kepolisian kota nantinya menjurus ke sana, kami berharap Kapolresta Payakumbuh untuk ikut sebagai saksi. Kami meminta pertanggungjawaban PLN agar terbukti secara hukum siapa penanggung jawab terhadap musibah ini. Apakah ada unsur kesengajaan atau ada unsur kelalaian yang mengakibatkan ruginya pedagang yang terhimpun di Ikatan Pedagang Pasar Payakumbuh yang notabene menimbulkan kerugian miliaran dan juga akan menimbulkan kehilangan pekerjaan para pedagang. Ada lebih kurang 3.000 orang menurut data-data dari organisasi kami. Jadi untuk sementara pemancing diskusi dalam konferensi pers kami cukupkan segini dan kita timbulkan dalam forum dialog nantinya. Kalau ada kawan-kawan yang perlu bertanya atau mengklarifikasi dari kami sebagai organisasi Ikatan Pedagang Pasar Payakumbuh. Terus sementara kita kembalikan kepada ketua. Secara langsung tentang konferensi pers Dinas Pasar Payakumbuh, pedagang Pasar Payakumbuh IP3 terkait dengan terjadi kebakaran di Kota Payakumbuh pada pagi tadi. Berupa narasi tentang kejadian di Pasar Payakumbuh subuh tadi, dan hal itu kami sampaikan kepada para wartawan bahwasanya ya tiga pertanyaan ya kami mintakan kalau saya ada yang ingin bertanya ya silakan. Oke, kawan-kawan, kenal dengan waktu kita hanya 3 pertanyaan ya poin-poin saja, tidak bertele pertanyaan 3. Oke, pertama pertanyaan Edward Dodi Sukri. Mungkin langsung saja Pak Jijo IP3. Tadi disebutkan ada perusakan CCTV. Yang ingin kami tanyakan, tegaskan yang perusakan atau perbaikan CCTV itu dari lembaga kah atau pribadi? Sudah itu yang kedua ingin kami tanyakan, dengan adanya rentetan kebakaran kah, kalau boleh awak lebih menajamkannya, siapa yang awak tuding melakukan upaya pembakaran itu? Dua saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dia memang terbukti tempuh itu yang menghentikan CCTV, bukan salahnya kita melakukan ketiga untuk membuatkan tertentu. Oke, Banyak. silakan tadi. Terima kasih Pak Haji. Satu pertanyaannya, dari rangkaian cerita Pak Haji tadi 7 kali percobaan pembakaran, tapi tidak ada Pak Haji tegaskan dari atau virus ini diduga dibakar. Kami maunya pasti Pak Haji, jangan seuzon. Menurut P3K ini dibakar atau tidak, itu aja masalah. Itu saja Pak Haji. Ya, satu lagi. Iya. Jadi pertanyaan awak normatif aja karena dari kami untuk kawan-kawan kami ingin tahu berapa toko yang terbakar dan berapa unit rumah kerugian sementara dari IP3.
kita coba untuk menjawab dari pertanyaan-pertanyaan tadinya. CCTV tersebut adalah CCTV milik Pemda, milik Menko ya. Dan kemudian ada tentara pedagang yang melihat sekitar 1 bulan yang lalu ya, CCTV dibuka, ada petugas yang buka. Ya, waktu itu ditanyakan oleh ada pedagang kaki lima yang tanya, kok dibuka CCTV-nya Pak? Aku masuk ke kedua dibakar. Nah itu lalu orang tersebut diam aja. Jadi ini dan kemudian dari informasi dari teman-teman Pasar Pekubu, memang CCTV tersebut ada jalan beroperasi. Berapa unit Pak CCTV-nya Pak? Kalau berfungsi berapa unit yang pasang dulu Pak? Itu sudah tahu. Di bagian tiap sudut. Tapi banyak Biasanya itu dari 3 sudut banyak. Jadi semuanya mati. Sebulannya lewat semuanya mati. Hampir tiap tikungan. Ya. Dan kemudian berhubungan dengan masalah apa tadi ada yang bertanya apakah ini disengaja atau tidak, kita mengindikasikan ini disengaja, mengindikasikan bahwasanya ini disengaja dari kronologis yang sudah yang kita sampaikan tadinya. Dan apakah ada pihak tertentu yang menyengaja untuk membakar atau bagaimana? Ini kita besok kita meminta kepada Polres untuk tuntas. Besok pagi kita minta Polres untuk meminta Polres untuk tuntas siapa yang di dalam bertanggung jawab dan siapa yang bertanggung jawab terhadap Polres. Itu beberapa hal yang dapat disampaikan. Terakhir, tunggu Bang. Tunggu. Perkiraan toko perkiraan. Berapa toko Pak? Kalau Haji, Ya, berapa toko kira-kira berapa itu? kurang 400 ya. 500-an. Terus kerugian hitung-hitungan berapa tuh Haji kira-kira? Ya, Tidak bisa Pak ya? Haji. Asuransi itu toko-tokonya Pak. Berarti tidak akan ada ganti rugi. Asuransi. Yang lagi Pak? Yang ada cuma tinggal utang Pak. Baji, terakhir Baji. Ya. Ada informasi yang mengatakan ada muncul berapa titik api Ya. dalam peristiwa kebakaran itu. Nah, ini kami mempertanyakan langsung kepada pihak IP3. Memang ada enggak indikasi berapa muncul titik api itu? Bagaimana keterangannya? Ya. Ya, kita tergantung satu lagi masalah hibran kok enggak berfungsi di pasar. Padahal tanya besar, padahal itu vital gitu loh. Nah, itu tolong diterangkan gitu. Masalah titik api tadi itu. Pak, tadi saya datang pas setiap saya sudah azan, kan? Kami datang dengan motor masih keadaan sepi. Saya azan maksudnya setelah sholat azan subuh. Azan subuh gitu. Ya. Mobil kebakaran di depan satu yang kabupaten, di bawah satu yang kota Madia. Sementara api yang adanya di Aprilia. Datang lagi teman yang menjual jilbab mengatakan, "Dedet lucu, pokoknya Dedet. Apa sebab awak menjadi lo api ada di Bopet Padang? Apa kawan? Awak menjadi lo tadi di Amrilaci Dedet. Sementara lo kan gaya ambu yang di tangan ada dilalap sama api kita tangan dari tapi itu yang jadi pertanyaan semua pedagang. Berarti bersamaan Pak Rapi dia. Bersamaan Ya. dulu batunya bersamaan. Ya, bersamaan. Hampir bersamaan. Seharusnya kan Artinya dari tiap sudut api mengepung ya. Itu intinya ya. Jadi kalau menurut Mas Gungo dari P3, kalau dia memanggil dari kabupaten, belum ada instruksi dari kota, memanggil kota untuk kosong air 2 yang ada di Sicie. Kalau kerja maksimal, kemungkinan api padam yang segera. Kalau kerja maksimal, padam saat itu. Kalau pemadam kebakaran kerja sesuai dengan SOP, mobil standby, keadaan darurat kerja secara reaksi cepat. Di dunia yang namanya gerakan reaksi cepat darurat tanpa ada proses birokrasi, yang penting hasil bagaimana. Standar darurat dunia.
Bersih itu Pak. Ya. Bersih. Nah, cukup. Regulasi. Karena waktu maghrib, Oke, terima kasih kepada rekan-rekan. Oke. Demikianlah laporan secara langsung sumber headline